Nikah pakai surat, kawin pakai urat. Halo channel, welcome to my guys. Sedap. Kita ketemu lagi nih di Podcaster Sans. Bareng gue Oni, masih sama kawan gue, ini part kedua. Irfan aka BJ. Lo tadi kayak mau nuang J, minuman. Oh iya lupa. Soda kan tuh ya? Soda. Iya, kita harus Aman. banyakin soda. Yoi. Iya, soda for life. Sedap. Ini menambah kepintaran ini. Menambah kepintaran sama menambah gula darah. Kawannya MSG. MSG. Oke. Di part pertama kalau belum pada nonton yang baru nonton sekarang nih ya, yang gue entah uploadnya kapan, tergantung editor gue, Mr. Ardi. Kita ngomongin soal terakhir tuh soal nikah. Yang nikah. Lo yang ya nikah. Nikah ya? Nikah. Oh nikah. Oke. Soalnya kalau nikah sama kawin tuh beda. Beda. Betul. Lo tau bedanya nggak? Tahu. Apa tuh? Kawin adalah sebuah kegiatan fisik yang dilakukan kedua. Wah lo cabul banget men. Oh iya cabul. Nggak salah. Cabul kan? Singkatnya adalah nikah pakai surat, kawin pakai urat. Ya deh. Oke. Intinya nikah. Kenapa gue bahas nikah? Karena menurut gue itu isu yang lumayan mengganggu beberapa pikiran orang. Termasuk lo ya? Buat gue nggak ganggu. Kenapa gue bahas? Karena menurut gue seru. Seru. Kalau ganggu, gue nggak akan bahas. Menurut gue seru. Ya mungkin ini menyuarakan sedap isi hati kawan-kawan gue yang berumur sama dengan kita. Tapi belum menikah? Apa sudah menikah? Belum menikah. Belum menikah. Udah kawin tapi belum nikah. Ya, terus jadi di obrolan pertama kita, part pertama, ini part kedua diambil di hari yang sama dengan suasana yang berbeda. Sedap. Hujannya udah. Iya. Gak apa-apa ya, namanya juga sans. Serius tapi sans. Nah ini serius ini. Ya, BJ, lo bilang kenapa lo menikah, alasan lo adalah ibadah. Ibadah. Gue percaya ibadah, gue percaya bukan apalah itu, gue percaya ibadah, gue percaya alasan lo ibadah, tapi menurut gue pasti ada alasan lain. Kenapa lo memilih ini? Kalau ibadah, lo bisa nikah sama siapa aja men. Bukan cuma ini. Betul. Ya itu, maksud gue alasan yang membuat orang tertarik untuk menikah. Kayak gue tertarik sebenarnya untuk menikah, tapi gue punya alasan sendiri. Oke. Kalau alasan Gue bakar dulu ya. Ini by the way ini rokok, tembakau isinya. Tembakau. Boleh dicek, boleh dites, tapi ini lintingan Jamaika, gede gila. Jadi, terus? Tapi kalau emang alasan gue purely sih ibadah ya. Terlepas dari siapapun yang gue pilih. Nah, kan yang pertanyaannya adalah kenapa lo yakin sama yang ini? Bukan ibadahnya. Oke, berarti pertanyaannya kenapa gue memilih yang ini? Iya, ya kan? Nah, kalau kenapa gue memilih yang ini, tidak ada orang... Karena sampai sekarang gue belum menentukan pilihan gue. Banyak G sih. Iya. Karena topi gue G, ya G. Itu Jadinya gagal. G bisa juga artinya grouping. Anjing, grup. Bangke. Ya deh, terus lanjut. Tapi ya, kenapa gue memilih pilihan gue yang ini? Satu, ya tidak ada yang bisa men-treat gue layaknya dia. Itu. Dalam hal apa men? Lo mencari istri, gue nyari pembantu. Dalam hal gimana ya? Gue orang yang cukup aneh dan cukup tricky sih untuk dipahami gitu loh. Tunggu gue cukup paham. Ya, dulu cukup paham sih. Ada kalanya kita juga sering berselisih paham ya kan. Cuman Namanya hidup. Cuman yang maksud gue ya salah satunya yang bisa memahami gue ya bini gue yang sekarang gitu. Tapi kenapa gue menikahi dia? Lo tapi menikah baru sekali kan? Ya udah terus. Tapi kenapa gue menikahi dia? Kembali lagi alasannya cuma itu. Gitu. Alasan kenapa, jadi ada dua hal nih. Antara memilih sama menikah. Itu dua hal yang berbeda menurut gue. Gitu. Jadi the point of no return-nya ketika lo memilih untuk menikah itu ibadah. Oke. Siapanya ya tergantung lo nyamannya sama siapa sih menurut gue. Gitu aja. Ya berarti ini alasannya adalah lo nyaman sama lo ya nyaman sih ya. Nyaman. Kalau Ya, gue nyaman banget sih. Gue pacaran juga karena nyaman sih. Iya. Kalau gue sih lebih gue sekarang mungkin masih suka pacaran. Kalau saudara gue tuh yang di Bali, Leon, Iya. dia sebenarnya bukan selalu bilang sih, dia adalah saudara
yang mungkin gue bisa bilang lumayan dekat sama gue. Lo kenal juga, lo pernah ketemu dan kenal juga. Dan gue sudah sering mendengar namanya dari SMA. Iya. Dia mengajarkan gue segala hal. Ya. Baik itu Suhu lah, buruk suhu. dan baik itu baik. Ya. Baik itu buruk, kebaikan dan keburukan dia mengajarkan gue. Nah, dia udah menikah juga sekarang. Dia punya dive center di Bali, Katulistiwa namanya. Jadi kalau lo kan outdoor sport kan. Yes. Nah, diving masuk kan, ntar lo bisa tuh. Oh iya, bener. Leon, license posi gue mau pindahin ke pedi. Nah, balik Diskon lagi. Balikin lagi kalau kata dia, kalau Leon itu lebih suka Apa? berteman. Berteman. Kalau gue lebih suka pacaran. Nah, dia mungkin emang anut Indonesia tanpa pacaran tuh ya. Tapi dia udah nikah. Dan nikah dan hidup bahagia dengan satu anak yang lucu banget namanya Mantari, istrinya namanya Kartina. Tuh juga saudara. Itu Nggak juga usah dibahas lebih lanjut. saudara yang gue anggap saudara yang gue anggap dekat juga. Nah, habis itu ya itu sih. Kenapa gue bisa bikin statement gue masih suka Dia pacaran. lebih suka bilangnya itu teman, bukan pacar. Partner kali ya. Partner. Menurut gue dia agamis sih. Karena nggak ada yang namanya pacar kalau dia agama. Jadi di semuanya teman. Tapi semua berawal dari teman. Iya, teman Berawal banyak. dari Teman tapi teman tapi TTM kali ya, teman tapi mesra, banyak ya teman teman tapi ada TTM teman tapi mantan juga sih. Tapi enggak itu pengalaman mantan pribadi kayak Mas. mantan bukan berarti lawan, tapi mantan bukan berarti kawan. Iya. Itu ini gue, pedoman gue. Betul. Balik lagi ke soal nikah. Ya. Lo udah nikah berapa tahun? 3. 3 tahun. Anak lo? 1. Umurnya? 3. Udah? 3 tahun juga anak? 3. Oh, 3 tahun. Berarti langsung tuh ya, geber habis ya? Nggak habis. Nggak, kalau Meskipun gue setelah menikah setelah berhubungan 7 tahun, gue pengen ngerasain yang namanya pacaran ketika menikah. Jadi gue geber terus. geber terus ya. Gue belum menikah ya. Balik lagi adalah Wijay lemah dengan wanita. Oke, kehidupan lo selama 3 tahun ini gimana? Dengan pilihan lo ya? Dengan pilihan gue? Gue nggak pernah bilang pilihan orang tuh salah kalau menurut gue. Betul. Mau itu dijalaninnya naik turun, pasang surut, bla bla bla. Tapi menurut gue pilihan orang tuh nggak ada yang salah. Pilihan gue selama dia nggak ngeluh ya. Kalau ngeluh berarti orangnya yang salah ya. Yeah. Kalau gue sih happy. Kenapa gue memilih Sarah salah satunya itu sih. Kayak gue kadang-kadang ngomong sama Sarah nih, ngomongnya kayak nggak diayak dua-duanya. Iya lagi. Tapi itu sebenarnya salah satu cara kita supaya nggak mendem kekesalan atau memendam dendam. Kalau lu pendem, kayak misalnya lu berusaha mentoleransi pasangan lu yang kayak suka ngomong kasar atau apa, terus lu pendem emang dia orangnya kayak gitu. Lama-lama lu kesel, suatu saat lu akan membludak. Dan itu efeknya banyak, kayak efeknya tiba-tiba lu berubah menjadi kok dia tidak seperti yang gua kira atau apa ya kan, takutnya ilfil ke depannya. Tapi makanya ini nggak nyindir gue kan? Enggak. Gue diam. Oh iya. Makanya kenapa gua sama Sarah tuh kalau ngomong keras dan kenceng, karena ya kalau gua kesel gua utarain satu juga anjing misalnya. Tapi ya itu nggak gitu juga sih. Cuman nggak semua hubungan pernikahan kayak gitu. Iya, nggak semua Tapi hubungan ini yang lo pernikahan gitu. jalanin. Cuman yang gua jalani seperti itu. Jadi nggak pakai kata kasar itu juga, misalnya si bangsat ya kasar juga sih. Oke, mungkin nggak ada. Tapi Iya. panggilan sih yang. Yang. Bisa jadi peyang tapi. Ya, yang, bun, pah, Beb. ya kan? Beb. Cuman kadang-kadang ayang, beb. bangsat, lu gitu kan. Ya. Cuman ya itu cara gua sama Sarah supaya kita nggak mendem kekesalan. Minimal ada isi nggak? Ada dong. Nah, Cheers. Enggak, kalau kata saudara gue, ini gue ambil kalimatnya dia. Cheers, gue bangga, cheers. Cheers gua bang. Terus lihat mata, men. Nah. Mulai intens soal obrolannya. Oh, iya. Ya kita harus minum soda dulu dikit. Soda. Lanjut, Jay. Ya itu sih. Jadi itu cara gue berhubungan sama dia. Dan dengan cara seperti itu nggak banyak yang nggak ada yang perlu gue keluhin sih. Tentang hidupan pernikahan gue, alhamdulillah ya. Sampai detik ini. Itu lo bahagia dan nyaman ya? Sangat sih. Oke. Kalau buat gue. Gue belum menikah, mungkin kawan-kawan yang lain juga yang belum menikah dengan umur gue tadi gue bilang. Dengan umur kita, Iya. yang belum menikah, mungkin itu bisa jadi pelajaran. Yang which is masih muda. Muda. Beda sama angkatan 98 beda 5 tahun aja. Iya. Iya nggak? Muda bisa dibilang muda, tua bisa dibilang tua, tapi gue nggak pernah bilang gue tua. Angka itu relatif. Yeah. Age doesn't matter. That doesn't matter.
Oke, terus habis itu lo punya anak segala macam. Oke. Kehidupan pacaran lo, tapi lo Buffalo Gathering juga ya. Tapi kehidupan pacaran lo sama kehidupan pernikahan lo jauh beda gak? Enggak. Enggak. Cuman Bedanya sekarang halal kali ya. satu itu. Kedua gini, jadi gue juga pengen tekanin ya, bagi lulus semua, yang gue nggak bilang ini cara yang benar, tapi kalau lu menjalani yang namanya Buffalo Gathering, ya ibaratnya lu tinggal bersama, itu adalah cara yang salah pertama ya. Tapi andaikan lu menjalani, itu bukan hanya sekedar lu sharing cost atau apa, enggak. Yang laki-laki tetap harus bertanggung jawab gitu loh. Kecuali emang lu cuman mau ya cuman tinggal bareng aja gitu. Yang ibaratnya kedepannya juga nggak ada niat buat ngapa-ngapain, nggak ada niat buat menikah, ya terserah lu sih. Lo Buffalo Gathering itu, gue nggak tinggal bareng, menurut gue terlalu Bertua gue biasa. nonton takutnya ntar. Lah kan tahu. Enggak Ya, ya mungkin nggak tahu sih, apa-apa, cuman nggak ya. pernah diomongin sih. Ya masa abis itu sekarang seru talak ya? Oh iya, udah benar. Iya, lanjur. udah keburu nikah juga ya. Udah keburu halal. Oh iya. Kalau diudahin jadi haram ntar. Betul. Nah, apa tadi? Oh, oke, kehidupan lo berarti yang si Buffalo Gathering itu segala macam lo bilang untuk mengenal lebih jauh berarti ya. Kalau lo yang lakuin. Kalau ketika gue melakukan itu, gue memang mau bertanggung jawab atas dia. Maksudnya gini, terlepas dari ada benefit lu bisa sharing cost atau yang lain, yang laki-laki tetap harus menjadi laki-laki. Karena apa? Lu menjalani sebuah hubungan yang dimana di budaya timur itu ya laki-laki harus tetap menjadi laki-laki. Gue nggak ngomongin masalah pendapatan lu harus lebih besar dibandingkan perempuan, enggak. Cuman yang laki-laki harus menjadi tetap memimpin di dalam hubungan itu. Oke. Gitu. Kita nggak bisa gue bukan tipe orang yang tadi gue bilang, gue nggak akan bisa bilang cara yang lo lakuin itu benar atau salah, karena balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau menurut lo benar ya lo lakuin. Secara normal salah sih, gue harus gue akuin. Secara normal salah, tapi di luar sana, kalau lo hidup di luar, Di luar beda ya normanya. iya nama-nama aja udah. Kultur kita belum bisa terima aja. Kultur belum bisa terima. Oke. Gue nggak mau bahas soal agama. Nggak bahas agama. Gue nggak akan bahas soal agama itu benar atau salah karena bukan ranah gue. Gue juga nggak suci-suci banget. Gue juga nggak benar-benar banget. Iya kan? Lo ikut suci ke berapa? Apa tuh? Stand up comedy Indonesia. Wah, gue punya kawan di situ. Siapa? Uus. Oh Iya, sih, gue juga ada di situ. Siapa? Siapa? Ya gila. Enggak. G ada. G teman kampus gue. Oh, G Pamungkas. Pamungkas. Iya, pokoknya ntar gue coba. Mungkin seru kali ya ngobrol sama Uus. Soalnya kan di dunia podcast atau di dunia YouTube dia, menurut gue sering banget nonton di YouTube-nya dia. Jadi menurut gue tuh, gue pengen banget sebisa mungkin gue ngobrol nih nanti sama dia. Gue agak ngefans ya sama Uus. Iya. Uus? Di handphone gue namanya Uus Dewanto. Soalnya dia bilang katanya dia mirip Rio Dewanto. Nah, oke, balik lagi ke pernikahan yang ada di dunia kita, di yang lo jalanin. Yang gue jalanin, oke. Bahas soal apa lagi ya? Soal kehidupan bersama, lo akhirnya memutuskan untuk menikah. Ini yang gue pengen tanya. Apa? Ada kemarin kita nonton TikTok, Iya. ya sih. Terus ada yang bilang apa sih? Gue nggak tahu ya hadisnya di mana, tapi gue dengerin itu ada secara hadis atau apapun itu, duit suami, duit istri, duit istri adalah duit suami. Lo melakukan itu nggak? Duit suami ada duit istri ada duit istri. Iya, betul. Iya kan agama gue nggak bagus-bagus banget. Sekolah Islam lu 9 tahun aja. 12. Apa itu? Ya kalau gue sih simple. Basically gue gak suka belanja kecuali emang peralatan yang berhubungan sama hobi gue. Itu satu. Yang which is gue juga belanja paling setahun sekali tuh. Yang kedua, setiap lebaran doang ya? Iya. THR tuh kan baru gue belanjain. Yang kedua, gue kasih akses ke semua account gue ke bini gue. Oke. Gitu. Email, bank account segala macam. Semuanya, sosial media dan lain-lain. Berarti lo menjalani itu ya? Gue menjalani itu semua. Jadi Ikhlas kayak menjalani itu. oh ikhlas banget. Ikhlas banget. Iya. Karena soalnya duit lo nggak ada. Iya, cuman ya gitu. Ya enggak lah, ada lah. Enggak, tapi gini, zaman gua masih kerja dan ya gua tuh masih berpendapatan yang lumayan ya. Itu semua totally bini gua pegang. Artinya kalau dia butuh dia tinggal ambil. Gitu. Iya. Dan menurut gue lo orang yang hebat.
Apa sih bahasa Inggrisnya apa? Di belakang manusia. Karena iya benar, di belakang laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Oh, sedap. Ya menurut gue juga istri lo luar Ya biasa meskipun sih. suaranya kalau pagi anjing kan. Ya nggak apa-apa, tapi Enggak apa-apa. ya dia begitu pasti ada tujuan dan maksudnya. Dia mau selalu support lo segala macam. Itu sih yang gue cukup respect dengan Sarah. Ya gue sekarang udah hampir tiap pagi gue ketemu Sarah, malam ketemu Sarah, mau tidur ketemu Sarah, walaupun gue jarang tidur. Iya. Ya, Emang juga, ngapain kalau malam? Telepon-teleponan atau gimana? kerja dulu. Oh, kerja. Kerjaan Kerja gua- apaan? Jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kerjaan gue baru mulai jam 9. Oh iya. Iya. Nah, habis itu udah nih. Kalau gitu telepon-teleponan. Ya makanya ini buruan kontennya biar gue bisa telepon. Enggak. Itu Bang. Oke. Lo bahas lagi soal selanjutnya nih, Iya. soal hobi. Lo tadi bahas lo belajar cuman hobi lo kan. Iya. Menurut gue pernikahan udah. Jadi yang bisa gue ambil kesimpulannya adalah yang lo jalanin, kenapa lo menikah, kenapa lo memilih, lo nyaman, lo ibadah, kehidupan setelah menikah lo tetap happy, tetap nyaman, segala macam. 3 tahun lo udah jalanin. Gue selalu mendoakan hanya maut yang memisahkan kalian. Amin. Gue dengar juga di TikTok yang akan mati duluan adalah suami. Gitu anjing tuh. Coba deh, gue sih punya sedikit pesan ya. Intinya Pesan apa nih? pesan aja sih buat yang Pesan menikah ya. ojek online, Yoi. makan, ntar abis ini makan. Yang laki-laki sih, intinya laki-laki harus jadi laki-laki ya. Masalah lu mau main gila di luar segala macam, lu punya. Lo doang kali yang main gila. Iya, gue sih tidak memungkiri bahwa ya sekarang sih belum ya. Cuman kedepannya gue belum tahu gitu. Cuman intinya gini, lu punya keluarga, lu punya tanggung jawab. Iya. Gitu. Bagaimanapun juga nomor satu adalah keluarga lu, istri dan anak. Oh iya, itu gue juga menganut itu. Itu wajib. Pol. Lu wajib, lu keluar mau berantakan, pulang lu jadi bapak yang baik. Oh iya, pasti. Lu jadi bapak yang baik, lu jadi suami yang baik. Oh, iya. Gitu. Iya. Masalah lu di luar, ya lu berantakan atau ngapa. Tapi begitu lu nginjekin kaki di rumah, lu adalah suami orang, lu adalah bapaknya anak. Waktu mau nginjekin kaki di rumah, kaki kanan, kaki kiri tuh. Ya biasanya gue kanan dulu sih, Nah, sesuai. itu sesuai ya kan. Ya gitu deh, gitu Iya, ya. berarti kita tetap tahu agama Iya, kan. betul. Tapi itu, jangan lo blangsat di luar, pulang, gue udah ada yang lain. Nah itu yang gue gak setuju. Kalau kata bini lo mendingan makan sate kambing daripada lo makan Yes, kambing. bini gue kebetulan tahu sebrengsek apa gue ya kan. Dan gue udah kegap berkali-kali juga sama dia, jadi ya Dan dia gue juga. kadang-kadang suka jadi bempernya, walaupun Ya, bini lo tahu bukan gue. betul. Cuman ya itu, intinya ketika lu nginjekin kaki, gue nggak pernah berubah gitu. Maksudnya gue blangsat di luar dulu. Tapi begitu gue nginjekin kaki di rumah, ya gue pacarnya orang, gue punya tanggung jawab karena gue udah bawa nih anak orang nih. Meskipun waktu itu belum menikah ya. Dan apalagi sekarang gue udah menikah punya anak, gue mau blangsat di luar, begitu gue nginjekin kaki di rumah, gue gak boleh inget yang ada di luar. Oke, siap. Yang paling penting adalah yang ada di rumah. Ya. Oke, bahas lagi soal hobi. Hobi. Karena hobi kita ada yang sama nih, baseball. Oh iya. Iya kan? Hobi lo adalah... Beda tujuan tapi. Ya gue juga sekarang baseball buat sansa aja sih. Iya, dulu gue ikut juga tujuannya itu sih. Iya. Hobi lo ada macam-macam nih, tapi yang gue bahas yang nggak sama aja. Yang nggak sama adalah aeromodeling. Woi, Aeromodeling dan yang gue tahu lo sekarang udah jadi pelatih aeromodeling. pelatih. Part-partnya gue nggak peduli. Nanti kan dibahas di YouTube lo, channel lo ya kan. Ikutin channel YouTube gue Outdoor Hunt. Lu klik link di bawah ini. Belum ada, editornya nggak mau ngedit bawah-bawah gitu. Bangsat emang Jawa. Ya yang sans-sans aja ya. Oke, terus Aeromodeling gue nggak ngerti sih sebenarnya. ya Maksud gue nggak ngerti adalah olahraganya di mana? bukan iya olahraga. Buset, gue sekali ikut ngapain 2 jam, sejam makan, sejam kagak latihan ngoceng. Bukan sih, gue boam maksudnya dengan olahraga gue juga kadang gue melakukan hal itu yang santai aja, tapi sebenarnya gue tahu itu olahraga juga. Nah, gue lebih umum aja mungkin bahasnya. Apa? Bedanya aeromodeling sama pesawat radio kontrol itu apa? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Yang namanya aero modeling itu ada yang disebut dengan drone sekarang. Gitu. Ya aero modeling itu adalah drone adalah aero modeling. Jadi
Drone itu kan kapal nirawak atau misalnya Kagak, maksud gue ini Jay, maksud gue pesawat radio kontrol, gue pernah punya pesawat radio kontrol yang gue nggak ada terbang. ya itu aeromodeling yang disebut. Itu dilombain tuh. Sekarang dilombain, tapi yang namanya dilombain aeromodeling punya beberapa tipe pesawat dan lomba tersendiri yang diatur sama ada organisasi internasional. Lo masuk pengurusnya nih sekarang yang di Indonesia, Yang di di Indonesia, Jakarta. ya. Apaan tuh itu nih? Kalau gue kan di berprestasi. internasional ada dua. Internasional namanya FAI sama AMA. FAI. Yes. Gue punya kawan namanya Faki. Faki dulu yang tukang ngurus SNK gue namanya Faki. Waduh, iya lagi. Nah terus abis itu kalau di Indonesianya kita di bawahnya FASI. FASI. Federasi Aerosport Gue Indonesia. kira Persatuan Aerosport Indonesia. Sekarang kalau bini lo ribet tuh nyebutnya tuh. Enggak lah, anjing. Jadi PASI, jadi PASI. Iya kan. Ya udah, terus Catur. habis itu yang soal naik gunung. Yes. Cinta alam, hobi lo. Gue gak mau bahas baseball, soalnya kalau baseball lo kalah bahasan sama gue. Oh kalah. Iya. Karena dari kecil. Iya. Tujuannya juga beda. Iya, ini si editor gue juga kawan gue dari kecil gara-gara Iya, baseball juga. baseball, Si iya. editor, gue dia Gue kan sutradara. masuk baseball buat nyari perempuan meskipun gagal. Dia yang gelontorin duit buat YouTube ini, Jay. Oh iya benar. Iya. Iya. Ini bos Buat gue. yang lu semua cewek-cewek jomblo, apalagi yang siap ta'aruf, temen gue yang namanya Ade alias Ardi ini lagi cari calon istri. Siap ta'aruf. Siap dia. Kalau gue sih belum siap sih. Ini semua dimodalin sama dia. Di rumah gue dibayarin sama dia. Buat jadi studio. Si pecinta alam ini, gue mau nanya, kenapa lo milih jadi pecinta alam? Gue nggak milih sih. Bukan lo milih jadi pecinta alam ya, pecinta. Gue suka berkegiatan di luar alam terbuka. Itu stress relief. buat Enggak lo? sih. Jadi nyokap gue itu anggota pramuka kuartir nasional. Gue kira nyokap lo Akbar Tanjung. Hidungnya mirip. Batak coy. Iya. Batak tembak langsung lagi. Iya, Batak tembak langsung lagi. Halo Tante Sofi. SIM-nya aja B lo bayangin. SIM bus lo bayangin SIM-nya B. Udah kayak supir akap aja. Balik lagi tuh ke ini. Nah jadi nyokap gue itu anggota pramuka kuartir nasional. Bokap gue tentara. Widih. Dari SMP. Lo anak kolong dong. Anak kolong. Sedap. Dari SMP mak gue selalu dorong gue ikut ya pramuka apa-apa. Sampai akhirnya waktu gue SMP kelas 3 seingat gue ya. Gue dilempar ke acara namanya Arung Samudra remaja. Itu yang bikin TNI Angkatan Laut. Gue naik jadi krunya KRI Dewa Ruci gue ingat. Bu. Gue gak kenal siapa-siapa, gue dilempar. Lo bisa geser kiri dikit gak? Jadi Oh, boleh. lo makin deket gue takut pelukan sama sini. Terus Cuman emang mak gue gitu, anaknya gak boleh diem, jadi dilempar-lempar mulu. Sampai suatu saat ya itu, begitu gue tahu di SMA ada klub pencinta alam dan gue gak pernah ikut. Jadi dulu ada mantan kakak gue juga anak pencinta alam. Begitu gue bilang, di sekolah gue ada pencinta alam deh, gue pengen ikut. Nah dia yang modalin pertama kali beliin gue carrier, mantan kakak gue. carrier tuh tas ya? Tasnya. Backpack. Backpack. Apa Gue Gedes? inget banget dia pesenin itu di Kalibata tukang jahit. Dia beneran. Jadi di Kalibata itu ada penjahit custom carrier. Sampai sekarang masih ada ya? Gue nggak tahu sekarang masih ada tapi waktu kelas 1 SMA Yang gue tahu banyak jual cabai di Kalibata. gue dibawa ke sana, diukurin ukuran badan gue, dibikinin custom carrier sama dia. Karena ya itu mantan kakak gue bilang lu harus cobain. Gitu. Ya lo coba tuh. Gue coba. Dan ternyata gue menyukai sih. Menyenangkan. Ya? Menyenangkan. Walaupun Gue nggak suka pendidikannya gitu, tapi ya pendidikannya buat jadi pengalaman aja, coba sekali, nggak lagi gitu. janganlah. Jangan lah. Karena pendidikannya lo sempet Yoi, pendidikannya keras terpuruk. bro. Nah. Cuman ya, gue seneng ketika gue, let's say simpelnya adalah camping. Lo camping sendiri, gue pernah tuh berkali-kali camping sendiri, buka tenda sendiri, duduk cuman bikin api unggun sendiri, ngopi. Ya nikmatin aja sih. Gitu, nikmatin bintang, dinginnya, udara, itu enak banget. sedap. Ya itu tadi kalau gue lebih suka pantai sih, gue takut naik gunung. Iya. Baik. Lau kan susah kalau boker gak ada toilet. Iya. Lau mau boker gali dulu. Iya. Apa lagi ya? Udah tuh. Saya kalau lebih lanjut suruh nonton YouTube lo aja kan. Ya, kalau lu pada mau Peralatan-peralatannya. tahu 6 peralatan-peralatan yang biasa gue pakai atau tips-tips yang biasa
ketika lo mau berkegiatan dalam terbuka buat beginner ya, bukan buat ahli. Kalau ahli gue yakin sih mereka udah tahu apa yang harus dilakuin. Tapi buat beginner, gue punya channel YouTube yang mungkin bisa membantu lo sih. Siap. Nih gue mau bahas habis hobi adalah kehidupan sekarang, kehidupan pekerjaan. Yes. Yaitu menurut gue isu-isu yang kita alamin juga di umur segini nih. Wih. Ada yang kerja kantoran, ada yang freelance, ada yang McLaren kayak gue. Yoi. Lu tau McLaren? Kalau gak ada. Maklar. Ya, bahasa kerennya McLaren. Nah, gue mau tanya itu nanti ngambung lagi ke yang lain soal pekerjaan. Ya. Nah, itu di part ketiga kali ya. Part ketiga kita ngomongin kali kerjaan ya. Siap. Jadi untuk kawan-kawan podcaster Sans, dengerin part ketiga gue masih sama BJ, masih sama kawan gue, sahabat gue. Abis ini nanti entah di subscribe di upload seminggu lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Suka-suka lo ya. Suka-suka gue. Ya tetap oke. Mungkin udah dulu di sini sekarang nih part kedua. Stay Sans. Bukan tadi apa ya ituan gue? Spontan. Bukan. Sans selalu Sans selalu. and keep healthy. Deh. Deh.